Oke, selamat datang di Nandain Apa Sih? Aku tahu ini konten yang mungkin paling sepi buat ditaruh di YouTube. Tapi, aku mau nge-review atau meninjau ulang apa yang udah aku baca dari buku-bukunya Yuval. Ini akan aku bikin eh, Sapiens, Homo Deus, terus Nexus gitu. Kita akan mulai dari Sapiens dulu teman-teman. Apa sih, aku nandain apa sih di Sapiens ini? Fun fact, sebenarnya aku tuh udah baca yang bahasa Indonesia, terus aku beli lagi yang bahasa Inggris, yang bahasa Indonesia aku kasih ke orang di jalan gitu. Terus aku nandain lagi yang di bahasa Inggris, dan kayaknya aku tandain di bahasa Inggris itu beda sama yang ditandain di bahasa Indonesia. Cuman nanti kita baca lagi deh. Oke, yang pertama, ini kan sebenarnya sejarah manusia ya, sejarah manusia dari zaman purba gitu. Kita kan berevolusi dari simpanse. Lucunya adalah kita itu, nah ini dulu deh. Nah, tahun 30.000 tahun yang lalu kita itu Neanderthal tuh extinct, terus Homo sapiens jadi satu-satunya orang atau peradaban yang ada di bumi, makhluk manusia yang ada di bumi. Dan karena kita berevolusi ya, perlahan-lahan dari simpanse, dari ya kita punya nenek moyang sama dengan simpanse. Nanti kita juga dulunya primata, dulunya harusnya jalan bungkuk kayak simpanse, sekarang kita tegak. Makanya kita punya Homo erectus kan, manusia yang berjalan tegak. Ternyata berjalan tegak itu emang punya efek samping. eh, Akhirnya efek sampingnya itu adalah uh, humankind paid for its lofty visions and industrious hand with back edges and stiff necks. Jadi karena kita memang tidak diciptakan atau kita tidak diciptakan, wah, kita ini tidak apa ya, dari genetikanya itu sebenarnya kan dari primata yang memang harusnya berjalannya itu merangkak gitu, bukan berjalan tegak. Efek sampingnya ya kita punya sering kali sakit punggung, sakit leher. Nah itu adalah efek samping dari kita berevolusi menjadi manusia yang tegak. Setiap kali kalian sakit punggung, itulah reminder buat kalian kayak, enggak kok, aku ini simpanse kok, aku bukan manusia. Aku bukan makhluk paling sempurna di muka bumi ini, aku evolusi kok gitu. Adalah sebenarnya topik yang sering banget muncul di semua buku sains yang ku baca, tapi orang-orang tuh ngeyel. Intinya gini, klise ya kalau kita ngomong manusia itu makhluk sosial, tapi semua sains tuh membuktikan bahwa memang kita tuh butuh orang lain. Dan harusnya kita hidup secara komunal, nggak individualis. Semua sains udah ngomongin itu. Ini yang membedakan kita dari lion and bison gitu. Menurut Yuval, bahkan bahasa kita itu tercipta karena kita itu start gossiping, start ngomongin orang lain, start mendiskusikan siapa sih di antara kita yang baik, siapa sih di antara kita yang jahat, yang menipu, sehingga kita bisa act accordingly gitu. Karena ya kita pengen society kita tuh isinya orang-orang baik semua. Di bahasa kita itu nggak cuma untuk makan, kawin, tapi benar-benar ngomongin personality-nya orang itu gimana sih. Topik utama buku ini itu nanti kita akan ngebedain mana yang fiksi, mana yang real gitu ya. Nah di sini dia ngasih tahu komparasinya kayak gimana sih bacanya? Peugeot, Peugeot. Merek mobil tuh loh, Peugeot tuh loh. Gimana sih? Ya itulah. Nah, si Armand Peugeot ini itu kan dia udah meninggal ya. Tapi company-nya masih ada sampai sekarang. Nah, Armand Peugeot-nya, si orangnya ini itu real, nyata. Tapi Peugeot-nya meskipun masih ada sekarang, dia adalah fiksi. Fiksi company yang nanti kita akan pelihara. Kita lihat sebenarnya fiksi-fiksi ini mempengaruhi peradaban manusia seperti apa. Nah, ini nih, aku bacain kalimatnya bagus banget. No animal other than sapiens engages in trade, and all sapiens trade networks based on fictions. Nah,
Trade cannot exist without trust, and it is very difficult to trust strangers. Jadi, kita menciptakan fiksi-fiksi itu tadi ya, perusahaan, nasionalisme, kesukuan, daerah, agama, uang, itu semuanya adalah untuk memudahkan kita bertukar, networking, kita menciptakan ini semua supaya kita tahu bagaimana kita menetapkan itu aku trust sama orang ini orang ini asing, nah gitu. Jadi sebenarnya semua ini adalah bagaimana kita menjalin trust tadi. Kayak tadi di awal kita lihat bahwa manusia itu berkembang bahasanya karena kita pengen tahu siapa yang bisa kita trust dan enggak. Nah, jadi itu sebenarnya startnya manusia. Lagi-lagi ya, ini terbukti bahwa manusia itu hidupnya itu awalnya komunal. Itu juga dibahas di bukunya Humankind dari Rutger Bregman. Ini adalah sesuatu yang aku ulang berkali-kali. Manusia itu harusnya ditakdirkannya itu hidup secara komunal, bukan individualis. Some evolutionary psychologists argue that ancient foraging band, foraging itu pemburu pengumpul itulah, were not composed of nuclear families centered on monogamous couple. Nah, kita tuh nggak monogami. Rather, foragers live in communes devoid of private property, monogamous relationship, and even fatherhood. In such a band, women could have sex and form intimate bond with several men and women simultaneously, and all the band's adults cooperated in parenting its children. Since no man knew definitely which of the children were his, men showed equal concern for all youngsters. Jadi, ini aku panjang banget akan komen di sini. Kita tuh hidupnya harusnya komunal di zaman pemburu pengumpul. Nah, jadi kayak satu suku gitu, satu grup gitu, yang cowok sama yang cewek itu bisa kawin sama siapa saja. Kita nggak tahu nih ini anaknya siapa, kita nggak tahu. Bapaknya yang mana kita nggak tahu. Tapi karena semua laki-laki di situ nggak tahu ini anaknya siapa, semuanya bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anak dari kelompok tersebut. Nah ini teman-teman, penting sekali. Kenapa? Aku nggak menyarankan kalian selingkuh gitu ya. Tapi satu, ini juga behavior simpanse. Kalau kalian baca ini Shadows of Forgotten Ancestor, simpanse juga behaviornya kelompoknya seperti itu, cara hidupnya. Satu kelompok itu kawin silang dan satu kelompok itu membesarkan anak-anak kelompoknya secara bersama-sama. Lalu nanti kita akan lihat nih, sejak kapan kita mulai monogami, sejak kapan kita mulai ada ini punyaku nih gitu. Nah, ternyata teman-teman ya, di Sapiens dan juga di Humankind itu topiknya sama. Kita tuh start mulai ngomongin ini manusia itu harus hidupnya lebih individualis atau lebih kapitalis itu setelah kita masuk ke zaman pertanian, di mana orang atau Homo sapiens waktu itu punya kayak, oke, ini tanahku, ini tanahnya keluargaku, ini istriku. Nah, kepemilikan itu baru muncul ketika kita bertani. Nah. Kita coba ya. Ini aku coba bacain agak panjang. Most importantly, alongside seas and river rich in seafood and waterfowl, humans set up permanent fishing villages. The first permanent settlements in history, low predating the agricultural revolution, fishing villages may have appeared in coast of Indonesian island nearly as 45,000 years ago. This may have been the base from which Homo sapiens launched its first transoceanic enterprise, the invasion of Australia. Nah, jadi sebelum kita settle menjadi menjadi petani ya, itu sebelum kita start agricultural revolution, sebenarnya orang-orang atau Homo sapiens di Indonesia itu udah mulai settle dulu tapi di laut. Jadi udah mulai kayak, aku berlayar, mulai mengembangkan makanannya itu base-nya dari hewan-hewan laut gitu. Dan itu predates, jadi sebelum agricultural revolution terjadi, Indonesia udah sampai sana. Nah, tapi apakah artinya kalau kita sudah sampai ke pertanian, itu peradaban kita lebih baik? Enggak juga, karena dengan kita masuk ke pertanian, makanan kita jadi monoton. Misalnya kita bertani padi gitu ya. Udah setiap hari kita akan makan padi, makan beras gitu. Sedangkan foragers itu
Ya mereka nemunya apa, mereka berburunya apa, jadi kayak makanan mereka bisa bervariasi. Lalu mereka juga tidak menimbun makanan. Nah, menimbun makanan ini kan juga akhirnya nanti akan ada hama-hama baru yang muncul gitu kan, penyakit-penyakit baru yang muncul. Ini yang dulu tidak ada di zaman orang-orang berburu pengumpul. Lalu akan ada hutan yang dibabat untuk ekosistem dan lain sebagainya. Itu kan juga pasti merusak alam. Ketika ada merusak alam, pasti akan ada penyakit-penyakit baru yang muncul, gangguan ekosistem baru yang muncul. Jadi nggak selalu yang namanya kemajuan zaman ya, agricultural revolution itu baik buat manusia. Ada downsides-nya juga. Dan ini yang harus kita amini bersama, bahwa sejak zaman peralihan dari pemburu pengumpul ke agrikultur aja, kita tuh mungkin nggak semakin beradab. Nah, kita mungkin ada kerugian yang kita kayak, harusnya kita nggak gitu ya. Ya walaupun harus diakui juga ada kultur-kultur yang mungkin akan kultur-kultur pemburu pengumpul yang kita tinggalkan, karena agrikultur itu membuat kita punya abundant of resources. Ya, kita juga nggak perlu berpindah-pindah tempat gitu. Kalau pemburu pengumpul kan kita harus di sini, terus di sini resource-nya udah habis, kita harus jalan gitu. Nah, efek sampingnya adalah ada beberapa suku di orang-orang yang masih pemburu pengumpul gitu. Kalau udah waktunya pergi, mereka harus ngebunuh-bunuhin eldernya, ngebunuh-bunuh orang-orang tua, karena orang-orang tua ini nggak mungkin bisa diajak jalan kan. Nah, mereka dianggap burden, dianggap beban, jadi harus dibunuh-bunuhin. Dan itu udah jadi tradisinya. Gitu. Jadi itu udah jadi kebiasaan, dan orang akhirnya kayak nggak ngerasa bersalah gitu ngebunuh keluarganya, karena emang udah tua. Selain kita menemukan bagaimana cara menyimpan makanan ya di agrikultur, kita juga menemukan sesuatu yang namanya mitos. Gimana kita bisa menegakkan aturan, bagaimana kita bisa meneruskan aturan atau meneruskan cara hidup. Salah satunya adalah menciptakan mitos-mitos. Mitos pertama tentunya adalah animisme. Dari kata anima atau soul atau spirit. Gitu. Animisme ini belief bahwa ada hal di luar sana yang memang di luar kontrol manusia, yang ada kok, ini setiap hal tuh ada spiritnya gitu. Nah, ini kalau di bukunya Collapse tuh, aku suka banget bagaimana masyarakat Viking itu nggak mau makan ikan karena ada orang yang pernah makan ikan terus keracunan. Terus mereka mikir kayak, oh di ikan-ikannya ada hal buruknya nih, ada setan jahatnya nih. Nah, ini kepercayaan hal ini yang sebenarnya tuh base-nya mungkin setengahnya adalah science, setengahnya probability. Mereka ini adalah awal mulanya kita menciptakan mitos-mitos untuk menyatukan kita. Dan ini yang membedakan kita sama simpanse dan lain sebagainya. Karena mereka nggak punya bahasa, mereka nggak bisa mendevelop mitosnya mereka. Kita akan bahas lebih lanjut tentang agricultural revolution. Terus nanti kita lihat aku bisa bahas sampai mana. Pengennya sih lebih jauh, tapi santai aja. Karena kemarin kan juga Humankind kita habis ke 6 sesi ya, 6 sesi, 6 pertemuan gitu. Kalau gitu kita aja sampai sini dulu aja, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi kalau konten ini rame. Ya, aku tapi komitmen mau nyelesain bukunya Yuval sih. Jadi mau rame apa enggak, aku akan bikin biar aku inget aku udah belajar apa aja. Thank you.